Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya akan menjelaskan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan model 4C. Saya Susi Yuniar, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani. Refleksi 4C, Connection, Challenge, Concept, and Change. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Challenge. Adakah materi atau ide dari narsum yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Konsep. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau setelah menjadi guru penggerak. Change. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Connection. Modul coaching untuk supervisi akademik memberikan ruang bagi saya untuk berlatih membangun komunikasi dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem pembelajaran. Perubahan strategis yang sejalan dengan Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermakna, kualitas guru, dan tenaga kependidikan yang berpihak pada murid. Modul ini mencakup konsep yang sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu CGP akan menguatkan paradigma berpikir Among, prinsip coaching, alur tirta, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Harapannya setelah mempelajari modul ini, dapat mempraktikkan pada latihan percakapan berbasis coaching sehingga dapat menguatkan perjalanan pembelajaran saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Pada akhirnya diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang berkualitas. Challenge. Selama ini saya berpikir bahwa kegiatan supervisi akademik adalah kegiatan yang hanya berfokus pada penilaian guru dari kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor. Kegiatan supervisi akademik yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan dengan paradigma berpikir coaching. Dari opini tersebut, sesuai dengan apa yang saya alami di sekolah saat supervisi akademik, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saat proses pembelajaran, rekan sejawat tersebut mengalami kesulitan dalam menghadapi perbedaan kebutuhan belajar murid. Dari situasi ini, rekan sejawat sudah menceritakan hal-hal apa saja yang sudah dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Rekan sejawat dan coach berkolaborasi mencari solusi alternatif yang dapat dilakukan. Konsep coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas kinerjanya, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, menurut Grant 1999. Coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid.
murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam menentukan arah dan kekuatan dirinya agar selamat dan bahagia. 4 paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. 3 prinsip coaching. 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. Dan 3. Memaksimalkan potensi. Dalam kemitraan, membangun kesetaraan dengan orang yang akan dikembangkan, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah di antaranya. Dalam proses kreatif, menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Dalam memaksimalkan potensi, rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasil. 3 kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa. Receive, appreciate, ask, and summarize. Receive, perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan ambil kata kunci. Appreciate, beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, iya, kontak mata dan mengangguk. S. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Summarize, rangkum apa yang didapat dari perkataan coaching. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. T. Tanggung jawab. Seorang coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. I. Identifikasi, merupakan proses menggali semua hal yang terjadi pada coachee. R. Rencana aksi, komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. TA. Seorang coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang dinantikan akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dari segi bahasa, Tirta artinya air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika diistilahkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Sebagai seorang coach, salah satu peran terpentingnya adalah membantu coachee menyadari potensi yang dimiliki untuk mengembangkan kompetensi dirinya dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang memberdayakan. Change, menerapkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan sebagai pengembangan diri dan rekan sejawat. Memaknai secara positif bahwa supervisi akademik sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Saatnya sekarang kita mengembalikan semangat supervisi akademik, mula-mula dengan melihat dan berpikir dengan menggunakan paradigma coaching. Supervisi akademik tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan saja, tetapi kualitas guru yang mencakup peningkatan motivasi kerja atau komitmen guru. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.